Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Dari gemerlap dunia voli internasional hingga pulang ke kampung halaman, Megawati membuat keputusan yang mengguncang, meninggalkan segalanya demi merawat ibunya yang sakit. Namun, perjalanan ini membawanya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar medali, sebuah misi untuk memberi harapan kepada anak-anak muda di Jember melalui Akademi Voli yang ia dirikan. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, cinta, dan menemukan makna hidup yang sejati. Bisakah ia menjadi pahlawan di rumahnya sendiri? Temukan jawabannya di cerita ini. Mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Di sebuah sudut kota Jember yang tenang, lahirlah seorang gadis kecil pada tahun 1999 yang kelak mengguncang dunia voli Indonesia. Namanya Megawati Hangestri Pertiwi, nama yang diberikan ayahnya, Maksum, dengan harapan kelak anaknya akan menjadi perempuan kuat yang mencintai tanah airnya sepenuh jiwa. Sejak kecil, Megawati tumbuh dalam kehangatan rumah sederhana yang dipenuhi cinta dan doa. Ia selalu terlihat menunduk, sopan, dan tak pernah lepas dari hijab yang membingkai wajah teduhnya. Meski hidup dalam keterbatasan, semangat dalam dirinya seperti tak pernah habis terbakar. Setiap sore selepas mengaji, ia akan berlari ke lapangan tanah merah di dekat rumahnya, membawa bola plastik yang sudah hampir kempis. Di sanalah, untuk pertama kalinya, tangannya mengenal kerasnya bola voli. Anak-anak laki-laki seringkali meremehkannya. Tapi Megawati hanya tersenyum dan menjawab dengan pukulan keras yang membungkam tawa mereka. Ayahnya sering duduk di pinggir lapangan, hanya memandang sambil tersenyum bangga. "Anak wedok iki beda," bisik Maksum kepada teman-temannya. "Dia punya api." Seiring waktu, api itu berubah menjadi bara yang tak bisa padam. Di usia 12 tahun, Megawati sudah menjadi andalan tim voli sekolahnya. Ia tetap berhijab di setiap pertandingan, meski sering mendapat cibiran dan tatapan aneh. Tapi tak pernah sekalipun ia melepasnya. "Hijab ini bukan penghalang," ucapnya dengan mantap suatu hari saat seorang pelatih berkata bahwa ia tak akan dipanggil seleksi nasional jika terus memakainya. Ia memilih untuk berdoa, bukan berkompromi dengan keyakinan. Maksum, sang ayah, adalah tiang yang menopang mimpi Megawati. Ia rela menjual sepeda motornya agar putrinya bisa ikut pelatihan di Surabaya. Siti Muhana, ibunya, menyulam mukena hingga larut malam demi menambah uang saku Mega. Mereka bukan orang kaya, tapi cinta mereka tak pernah miskin. Dalam keheningan malam, Megawati sering terduduk di musola kecil rumahnya, memeluk lutut sambil berdoa, memohon agar langkahnya diridai. Saat usianya menginjak 18, panggilan itu datang. Tim nasional junior Indonesia menginginkannya. Tangis bahagia pecah di rumah mungil mereka. Maksum sujud syukur, sementara Siti memeluk anak gadisnya erat-erat, seolah tak ingin melepas. Tapi takdir telah memanggil Megawati menuju panggung yang lebih besar. Ia berangkat ke Jakarta dengan kerudung yang ditiup angin dan tekad yang menembus langit. Nama Megawati mulai dikenal, dan Jember pun bangga. Tapi di balik sorotan kamera, ia tetap sama, gadis kampung yang tiap malam menelpon ibunya hanya untuk memastikan tanaman bunga di halaman rumah mereka tak layu. Ia menolak banyak sponsor yang meminta agar ia mengganti penampilannya. "Aku tak akan menukar kehormatan dengan popularitas," katanya tegas kepada manajer klub pertamanya. Megawati bukan hanya membawa nama Indonesia ke kancah internasional, tapi juga membawa kisah tentang keteguhan, tentang hijab yang tak menghalangi mimpi, tentang keluarga yang menjadi akar dari segala pencapaian. Di balik smash tajamnya, ada doa-doa panjang ibunya. Dan di setiap langkah kemenangannya, ada bayang-bayang ayah yang selalu mengangkat tangan dari kejauhan, seraya berbisik pelan, "Terbanglah, nak. Tapi jangan lupa tanah tempatmu berpijak." Angin musim dingin Korea Selatan menyambut langkah pertama Megawati di tanah asing itu. Salju turun tipis saat ia keluar dari Bandara Incheon dengan koper besar dan mata yang berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya ia sejauh ini dari rumah, dari ibunya yang sudah mulai sering batuk-batuk,
dari aroma masakan rumah yang selalu ia rindukan di antara latihan keras. Tapi ia tahu, jalan inilah yang telah ia pilih, jalan yang membawanya bukan hanya menjadi pemain voli profesional, tapi juga simbol harapan bagi gadis-gadis berhijab sepertinya. Red Park, klub voli papan atas Korea Selatan, menyambutnya dengan tangan terbuka. Para pemain menatapnya dengan rasa penasaran saat ia masuk ruang latihan untuk pertama kalinya. Seorang muslimah berhijab, tegap, tapi lembut tutur katanya. Beberapa sempat meragukannya, namun keraguan itu tak bertahan lama. Pada sesi latihan perdana, Megawati mematahkan segala stereotip dengan smash kerasnya yang menggema di seluruh lapangan. Pelatih mereka, yang awalnya ragu karena penampilannya yang tak lazim di Liga Korea, hanya bisa melongo melihat statistiknya. Meski mulai dielu-elukan sebagai Megatron oleh fans lokal karena kekuatannya yang luar biasa, Megawati merasa ada yang kosong. Setiap malam, setelah latihan yang menguras tubuh dan jiwa, ia duduk sendiri di balkon domnya sambil menatap langit. Ia mencoba menelepon ibunya, tapi seringkali tak dijawab. Ibunya bilang ia baik-baik saja, namun Megawati tahu suara itu telah kehilangan tenaga. Kadang ia menangis dalam diam, lalu menyeka air matanya agar tidak terlihat saat tahajud. Setiap hari di Korea adalah pertempuran. Ia berjuang melawan kesepian, melawan perbedaan budaya, makanan yang asing, bahkan diskriminasi halus yang kadang masih terasa. Ia tetap berpuasa di bulan Ramadan meski latihan tetap berlangsung seperti biasa. Ia tetap salat 5 waktu di ruang ganti yang sempit, sementara rekan-rekannya tertawa atau bermain ponsel. Tapi Megawati tidak goyah. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu untuk siapa ia berjuang. Kemenangan demi kemenangan datang. Ia mencetak rekor poin terbanyak di liga. Bendera Indonesia berkibar tiap kali ia berdiri di podium. Namun di balik itu semua, tekanan batin semakin besar. Ia tak bisa menghilangkan bayang-bayang ibunya, yang kini semakin jarang menjawab video call. Dari Jember, adiknya mengabarkan bahwa Siti Muhana sering lupa makan, sering mengigau menyebut nama ayah. Megawati menahan isak di ruang fisioterapi, sembari kakinya diurut karena cedera ringan. Di malam Natal, saat seluruh tim merayakan libur dengan sukacita, Megawati memilih tinggal di kamar. Ia memandangi foto almarhum ayahnya yang selalu ia bawa, diselipkan di balik mushaf kecil. "Bapak, Mega kuat ya. Tapi kadang, Mega capek." Suara itu keluar lirih dari bibirnya. Ia memeluk sajadah dan tertidur dalam posisi sujud, dengan air mata yang belum sempat kering. Ia sadar, sejauh apapun ia pergi, rumah tetap menariknya pulang. Dalam hatinya, ada keraguan yang mulai tumbuh, apakah benar ini jalan terbaik? Apakah gelar dan prestasi sepadan dengan kehilangan waktu bersama orang-orang tercinta? Megawati mulai bertanya-tanya, bukan soal seberapa tinggi ia bisa melompat, tapi seberapa dalam ia sanggup bertahan saat hatinya perlahan-lahan ditinggalkan oleh mereka yang ia cintai. Pagi itu, salju menumpuk lebih tebal dari biasanya di depan dom Red Park. Megawati baru saja selesai salat subuh ketika notifikasi dari ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari adiknya, Rani. Tak seperti biasanya yang hanya mengabarkan hal-hal kecil, kali ini pesan itu lebih panjang dan diawali dengan kata-kata yang membuat jantung Megawati seketika tercekat. "Kak, jangan panik dulu ya." Tangan Megawati gemetar saat membaca baris demi baris, dan tanpa terasa air matanya mulai jatuh satu persatu. Ibu mereka, Siti Muhana, baru saja pingsan di dapur pagi tadi. Ia ditemukan Rani tergeletak dengan tubuh dingin dan napas yang tersengal. Sejak kepergian ayah, Maksum, setahun yang lalu, kondisi ibu memang sering naik turun. Tapi kali ini, dokter bilang ada penurunan drastis. Kemungkinan karena tekanan darah, atau karena beban hati yang tak kunjung terobati. Megawati terpaku. Ia duduk memeluk lututnya di sudut ranjang, tubuhnya seolah membeku oleh rasa bersalah yang menghantam lebih keras dari smash manapun. Dalam pikirannya, terbayang jelas wajah ibunya yang dulu selalu mengantarnya ke lapangan, membawa bekal dalam rantang kecil, dan tersenyum bangga setiap kali Megawati menang. Kini, wajah itu pucat dan lelah, hanya bisa tersenyum samar lewat layar video call yang sering terputus-putus. Ia merasa seolah telah menukar waktu bersama orang yang paling mencintainya, demi dunia yang bahkan tak tahu caranya mengucapkan namanya dengan benar. Megawati mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Berkali-kali ia tekan tombol panggilan dengan dada sesak. Akhirnya, Rani menjawab dengan suara yang terisak. "Ibu sekarang masih diinfus,
Kak, tapi beliau manggil-manggil bapak dan kakak terus. Tangannya terus nyari-nyari, seolah pengen kakak ada di sampingnya. Kalimat itu seperti pisau yang menggores hati Megawati perlahan, tapi dalam. Ia tak bisa berkata-kata, hanya suara tangis yang menjawab. Hari itu Megawati tetap datang ke latihan. Tapi pelatih tahu ada yang berbeda. Smashnya tidak sekuat biasanya, gerakannya sedikit lambat, dan matanya sembab. Saat pelatih bertanya, ia hanya menjawab, "Saya rindu rumah." Jawaban yang sederhana, namun penuh beban. Di ruang ganti, ia duduk memeluk lutut sambil menatap satu surat kecil yang baru saja tiba. Surat dari Jember, ditulis langsung oleh ibu sebelum sakitnya semakin parah. Dalam surat itu, ibu menulis dengan tulisan tangan yang mulai goyah. "Mega, nak, ibu bangga padamu. Tapi ibu juga takut. Takut tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau ibu boleh minta satu hal, pulanglah, walau hanya sebentar. Biar ibu bisa mencium tanganmu, sekali saja. Selebihnya, ibu serahkan pada Allah." Surat itu terlipat rapi, tapi hati Megawati sudah porak-poranda. Ia genggam surat itu erat, seolah itu satu-satunya jembatan yang tersisa antara dirinya dan sosok paling berharga dalam hidupnya. Malam itu, ia berdiri lama di depan jendela kamar asramanya, menatap salju yang terus turun tak henti. Pikirannya tidak lagi berada di Korea. Ia mulai merasa asing di tengah keberhasilan. Di balik semua pencapaian, ada luka yang tak pernah bisa ditambal oleh medali atau sorakan penonton. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, Megawati benar-benar mempertimbangkan hal yang dulu tak pernah terlintas dalam pikirannya, pulang. Meninggalkan Gemerlap, demi satu pelukan yang bisa jadi, akan menjadi yang terakhir. Kantor manajer Red Park dipenuhi keheningan yang mencemaskan. Di atas meja kayu mengilap, tergeletak selembar kontrak perpanjangan dengan angka yang membuat siapapun bisa tergiur, 2 kali lipat dari kontrak sebelumnya, ditambah bonus rumah dan kendaraan pribadi di Korea. Semua mata memandang, Megawati, bintang tim, pahlawan musim ini, menunggu satu kata, ya. Tapi gadis berhijab itu hanya menunduk, menatap jari-jarinya sendiri yang bergetar pelan. "Take your time," ujar sang manajer dengan senyum profesional, padahal di baliknya tersembunyi kekhawatiran akan kehilangan pemain terbaik mereka. Megawati mengangguk, lalu berdiri, meninggalkan ruangan dengan langkah pelan. Di luar, salju kembali turun. Seolah cuaca pun ikut memahami kebekuan yang kini melingkupi batinnya. Hatinya penuh benturan, antara tanggung jawab sebagai atlet dan panggilan jiwa sebagai anak. Apakah ia benar-benar harus menunggu ibunya berpulang untuk menyadari makna rumah? Malamnya, ia membuka kembali surat dari ibu. Berkali-kali ia baca, seakan mencari jawaban di antara goresan tinta yang mulai pudar. Di kamar itu, ia menatap kaca, melihat bayangan dirinya sendiri, seorang gadis sederhana dari Jember yang kini dielu-elukan sebagai legenda hidup. Tapi siapa dia tanpa keluarganya? Siapa dia kalau satu-satunya orang yang selalu mendoakannya pergi tanpa sempat dipeluk? Hatinya seperti dibelah dua, satu sisi adalah impian masa kecilnya, sisi lain adalah cinta yang membesarkannya. Keesokan harinya, pelatih memanggilnya secara pribadi. "Megawati, kau tahu kami ingin kau tetap di sini. Tapi apa yang kau pilih nanti, itu akan menentukan bukan hanya kariermu, tapi juga hidupmu. Jangan biarkan orang lain memilihkan jalan untukmu." Kata-kata itu singgah di benaknya seperti desir angin yang pelan namun menusuk. Pelatih itu tahu, semua orang mulai tahu, Megawati sedang berada di persimpangan takdir. Ia duduk berjam-jam di masjid kecil yang tak jauh dari asrama. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia menangis dalam doa panjang. "Ya Allah, kalau ini waktunya aku harus kehilangan panggung, izinkan aku melakukannya dengan ikhlas. Tapi jika masih ada waktu untuk ibu, tuntun langkahku." Ia merasa lebih tenang setelahnya, seolah sudah disiapkan untuk keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Bukan karena ia tak mencintai voli, tapi karena ia lebih mencintai asal-usulnya. Akhirnya, di hari yang dinanti itu, Megawati kembali duduk di depan manajemen klub. Ia menatap mata mereka satu persatu, lalu berkata dalam bahasa Inggris yang bergetar tapi tegas, "Thank you for everything. But I choose to go home. My mother needs me more than the game does." Tidak ada protes, hanya keheningan yang menggantung. Seorang juara telah memutuskan untuk pulang, bukan karena kalah, tapi karena menang dalam pertarungan hati. Kabar itu menyebar cepat seperti angin topan.
Megatron tinggalkan Red Park. Bintang voli Indonesia memilih ibunya. Media Korea dan Indonesia ramai memperbincangkannya. Jember pun gempar. Sebagian besar netizen menangis haru, yang lain terkejut, tapi tak ada yang bisa menyangkal, inilah bentuk cinta paling tulus dari seorang anak yang memilih pulang, saat dunia justru sedang menawarkan segalanya. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi hiruk-pikuk seperti biasa, namun satu pintu kedatangan sore itu menjadi pusat perhatian. Kamera-kamera media lokal telah bersiaga, menanti kepulangan seorang bintang yang memutuskan pulang ketika karirnya sedang memuncak. Ketika Megawati melangkah keluar dengan jaket hitam panjang, hijab abu-abu lembut membingkai wajah lelahnya, kilatan kamera langsung membanjiri wajahnya. Tapi ia tak tersenyum, wajahnya tetap datar, matanya menyimpan luka yang belum sembuh. Kenapa pulang, Mbak Mega? Benarkah kontraknya ditolak demi merawat ibu? Pertanyaan-pertanyaan menghujani seperti peluru, namun Megawati hanya menunduk, menyatukan tangan di dada. Ia tidak datang untuk memberi pernyataan. Ia datang untuk pulang, ke tanah di mana ayahnya dikubur, ke rumah di mana ibunya menunggu dalam sunyi. Kepelukan yang mungkin tak lama lagi akan berubah menjadi kenangan. Perjalanan ke Jember dari Jakarta ia tempuh dengan mobil sewaan, karena ia tak ingin bertemu banyak orang. Di sepanjang jalan, hujan turun deras seolah langit ikut menangis bersamanya. Ia menatap jendela yang basah, memeluk surat ibunya yang kini sudah lusuh. Setiap kilometer yang dilalui seakan membawa dirinya kembali pada luka-luka lama, masa kecilnya, suara tawa ayahnya, aroma kayu bakar dari dapur rumahnya, dan senyum ibunya yang selalu menenangkan. Ketika sampai di depan rumah kecilnya di Jember, malam telah turun. Lampu depan menyala redup, Megawati turun perlahan, lalu mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tak lama, Rani membukakan pintu sambil menahan tangis. Ibu di kamar, dia nggak tahu kakak pulang hari ini, katanya. Megawati masuk, melepas sepatunya, lalu berjalan dengan hati-hati ke dalam kamar yang sudah sangat ia rindukan. Dan di sana, di atas ranjang tua yang sering menjadi saksi doa-doa ibunya, terbaring Siti Muhanah, kurus, pucat, tapi masih membuka mata ketika mendengar langkah kaki yang ia kenal. Ibu, Megawati berlutut di sampingnya. Siti menoleh pelan, dan senyumnya merekah meski tubuhnya begitu lemah. Mega, pulang, iya. Suara itu nyaris tak terdengar, namun cukup untuk meruntuhkan segala ketegaran yang Megawati bangun selama ini. Ia memeluk tangan ibunya erat-erat, menciuminya berkali-kali sambil menangis seperti anak kecil. Maaf, Bu, Mega telat. Mega terlalu sibuk mengejar dunia. Malam itu, mereka tidak banyak bicara. Megawati hanya duduk di samping ibunya, memijit kaki yang mulai dingin, menyuapi bubur perlahan, dan tak henti-hentinya memandangi wajah yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik layar. Di luar, hujan masih mengguyur atap rumah. Tapi di dalam kamar itu, hangatnya cinta seorang anak dan seorang ibu menyingkirkan dingin dari dunia. Keputusan Megawati menolak kontrak miliaran rupiah kini menjadi bahan perdebatan nasional. Ada yang menyebutnya bodoh, ada pula yang menyebutnya pahlawan. Tapi bagi Megawati, semua itu tidak penting. Baginya, kemenangan sejati bukan saat berdiri di podium tertinggi, melainkan saat bisa hadir di samping orang yang mencintai kita saat dunia belum mengenal nama kita. Dan malam itu, di rumah kecil Jember, Megawati menang, sebagai anak, sebagai manusia. Sejak kepulangan Megawati, suasana rumah kecil di Jember itu perlahan berubah. Siti Muhanah yang semula hanya bisa terbaring lemah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Senyumnya lebih sering muncul, napasnya tidak lagi sesengal dulu, dan matanya lebih bersinar tiap kali melihat putrinya di sampingnya. Kalau tahu kamu bakal pulang, ibu sembuh dari kemarin-kemarin, ujarnya pelan sambil menggenggam tangan Megawati. Keduanya tertawa kecil, namun air mata tetap mengalir di sudut mata Megawati. Hari-hari mereka kini diisi dengan percakapan yang dulu sering tertunda. Megawati membacakan berita tentang dirinya di internet, dan sang ibu hanya tersenyum sembari sesekali menyentil, lihat, anak ibu jadi terkenal. Tapi di rumah tetap harus nyapu, ya. Megawati tertawa, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lengkap. Tak ada tribun megah, tak ada sorotan lampu, hanya ruang sederhana dengan cinta yang tak pernah berubah. Pagi-pagi buta, Megawati sering terbangun untuk menyiapkan sarapan sederhana, bubur, teh hangat, atau sekadar roti bakar. Ia membersihkan kamar ibunya, mencuci pakaian, menyiram tanaman. Semua rutinitas yang dulu dianggap membosankan,
kini menjadi momen yang paling ia syukuri. Ia bahkan menolak beberapa undangan wawancara dan sponsor besar. "Saya sedang menikmati menjadi anak," ujarnya kepada seorang wartawan yang mencoba mengatur jadwal temu. Meski kondisi ibu perlahan membaik, Megawati tahu itu bukanlah pemulihan yang sepenuhnya menyembuhkan. Dokter sudah memperingatkan bahwa kondisi ini bisa berubah kapan saja. Tapi Megawati tidak mau memikirkan hari esok. Ia hanya ingin hari ini. Saat bisa duduk bersama ibu di beranda sore, menyeduh teh, dan mendengarkan kisah lama tentang ayahnya. Tentang masa-masa sulit ketika mereka tak punya apa-apa, dan satu-satunya kekuatan hanyalah doa. Suatu sore, ibu memandang Megawati lama. "Mega, kamu tahu ibu nggak akan selamanya bisa nemenin kamu, kan?" Megawati terdiam. "Jangan bilang begitu, Bu. Ibu cuma ingin kamu tahu, kalau nanti ibu nggak ada, kamu harus tetap jadi Mega yang sabar dan tahu arah pulang." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Megawati memeluk ibunya, mencium dahinya lama. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam tangan itu lebih erat. Kabar tentang kondisi ibu Megawati yang membaik setelah kepulangan putrinya tersebar luas. Media mulai menyentuh sisi kemanusiaan dari kisah Megawati. Banyak yang mengirim surat dukungan, bahkan donasi dari masyarakat untuk membantu pengobatan. Tapi Megawati menolak semuanya. "Saya tidak butuh uang, saya hanya butuh waktu. Dan waktu itulah yang dulu saya tukar dengan popularitas," katanya dalam satu wawancara singkat yang viral di media sosial. Meski dunia di luar terus bergerak, Megawati kini hidup dalam ritme yang berbeda. Ia belajar menjadi anak yang hadir sepenuhnya, tanpa distraksi, tanpa ambisi. Ia tidak tahu sampai kapan waktu itu akan berlangsung. Tapi ia tahu, setiap detik yang ia habiskan di sisi ibunya sekarang, adalah detik-detik yang tak akan pernah bisa dibeli kembali dengan apapun di dunia ini. Hari-hari di rumah Megawati kini terasa lebih ringan, meskipun bayang-bayang ketakutan akan kehilangan masih terus menghantui. Siti Muhana, ibunya, mulai lebih ceria, bahkan mulai menggoda Megawati tentang bagaimana ia harus memikirkan masa depan setelah ini. Namun Megawati tahu, meskipun segalanya mulai pulih, ia tidak bisa hanya terfokus pada dirinya dan ibunya. Sebuah panggilan baru mulai tumbuh dalam hatinya, suatu keinginan untuk memberi lebih, untuk berbagi kebahagiaan dan pengetahuan kepada generasi muda di kampung halamannya. Di tengah segala kesederhanaan dan kehangatan yang ia rasakan di rumah, Megawati memutuskan untuk mendirikan sebuah akademi voli junior di Jember. Sebuah tempat bagi anak-anak muda untuk belajar dan berkembang, bukan hanya dalam olahraga, tetapi juga dalam hidup. "Saya ingin memberi mereka kesempatan yang dulu saya tidak miliki, kesempatan untuk bermimpi lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan," ujarnya dengan penuh keyakinan. Tentu saja, keputusan itu tak datang dengan mudah. Banyak yang meragukan, mengingat reputasi Megawati sebagai atlet internasional yang baru saja memilih pulang. Tapi ia tahu, ini adalah jalan yang harus ditempuh. Akademi voli itu dimulai dengan sangat sederhana, sebuah lapangan kecil di dekat rumahnya, dengan peralatan yang seadanya. Megawati mendatangkan beberapa teman sesama atlet, para pelatih yang pernah ia kenal selama bertahun-tahun, untuk membantu mengajarkan teknik dasar. Mereka tidak hanya mengajarkan teknik voli, tetapi juga berbagi nilai-nilai kehidupan, disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Seiring berjalannya waktu, anak-anak muda dari berbagai latar belakang mulai berdatangan, dan lapangan kecil itu perlahan-lahan dipenuhi dengan suara riang dan tawa. Salah satu anak yang paling mencuri perhatian Megawati adalah Rika, seorang gadis kecil berusia 14 tahun yang memiliki bakat luar biasa meski berasal dari keluarga yang tidak mampu. Rika sering datang dengan sepatu lusuh dan pakaian yang sudah terlalu kecil. Namun semangatnya untuk belajar dan tekadnya untuk menjadi pemain voli yang hebat tak bisa diabaikan. Megawati melihat dirinya di dalam Rika, gadis yang dulu juga memiliki impian besar meski tidak memiliki banyak. "Rika, kamu bisa lebih dari ini. Terus latih dirimu," kata Megawati dengan mata berbinar, mengingatkan dirinya sendiri akan perjalanan panjang yang pernah ia jalani. Namun, meskipun akademi itu mulai berkembang, Megawati tetap merasa ada kekosongan. Ia merindukan momen di mana ia bisa merasakan kembali gemuruhnya dunia voli profesional. Ia tahu, meskipun ia kini menjadi pelatih dan mentor, ada bagian dari dirinya yang masih menginginkan lebih, ke podium, ke pertandingan besar, ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Tapi di sisi lain,
ia juga merasa bahwa ini adalah saatnya untuk berkontribusi kepada mereka yang datang dari tempat yang sama dengannya, anak-anak yang butuh harapan dan tempat untuk belajar. Akademi voli yang ia dirikan mulai melangkah lebih jauh. Dengan bantuan beberapa sponsor lokal dan dukungan dari warga sekitar, lapangan kecil itu berkembang menjadi pusat latihan yang lebih profesional. Megawati mendirikan program beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu, memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti turnamen, dan bahkan membawa mereka berlatih ke luar kota. Melihat mereka bertumbuh, Megawati merasa kebahagiaan yang lebih besar daripada meraih medali. Ia merasa, ini adalah pencapaian yang lebih abadi. Siti Muhana, yang kini semakin sehat, seringkali datang untuk menonton latihan. Meskipun ia tak pernah berucap banyak, senyuman Ibu Megawati adalah hadiah terbesar baginya. Siti selalu duduk di bangku kayu, melihat anak-anak itu berlari dengan semangat, dan terkadang menggenggam tangan Megawati di sela-sela waktu istirahat. "Mega, lihat mereka. Mereka adalah masa depan yang akan membuatmu bangga," katanya suatu hari, dengan tatapan penuh haru. Megawati hanya tersenyum dan menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ia tahu, inilah keputusan terbaik yang pernah ia buat, kembali ke rumah, kembali ke tanah kelahirannya, dan menginspirasi anak-anak muda untuk bermimpi besar, sama seperti yang ia lakukan dulu. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap detik yang berlalu, Megawati menemukan dirinya semakin jauh dari gemerlap dunia voli profesional. Akademi voli yang ia dirikan kini menjadi bagian dari jiwanya. Setiap anak yang datang, setiap senyuman yang mereka berikan, menjadi hadiah yang tak ternilai baginya. Ia tak lagi Megatron yang dikenal dunia, tetapi Megawati, gadis biasa dari Jember yang kini menjadi pahlawan bagi anak-anak yang bercita-cita besar. Di tengah lapangan voli, dengan terik matahari yang memancar, Megawati menemukan kebahagiaan yang lebih murni daripada piala-piala yang dulu pernah ia raih. Ibunya, Siti Muhana, meski belum sepenuhnya pulih, kini bisa kembali membantu Megawati di akademi. Ia duduk di sudut lapangan, sesekali mengingatkan anak-anak untuk bersikap disiplin. Ia bukan hanya ibu yang mendukung, tapi juga seorang figur yang menjadi teladan bagi mereka. Siti, dengan segala kelembutannya, menjadi sumber inspirasi bagi para anak didiknya. "Kalian harus ingat, setiap langkah yang kalian ambil harus penuh dengan niat yang tulus," katanya dengan suara lembut. Megawati tersenyum melihat bagaimana ibunya mulai menemukan kedamaian dalam aktivitas kecil tersebut. Akademi voli di Jember bukan hanya tempat untuk berlatih. Ia menjadi rumah kedua bagi anak-anak yang datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang miskin, ada yang yatim piatu, ada yang bahkan tak tahu apa itu mimpi besar. Namun di bawah bimbingan Megawati dan para pelatihnya, mereka menemukan harapan. Megawati sering duduk bersama mereka, berbagi cerita tentang perjuangannya, mengajarkan mereka bahwa kesulitan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih bermakna. Suatu hari, ketika sebuah tim dari Akademi Megawati berhasil meraih juara dalam turnamen voli regional, seluruh desa Jember berkumpul untuk merayakan kemenangan itu. Namun, bagi Megawati, yang lebih berharga dari semua itu adalah saat melihat senyum lebar anak-anak yang biasanya hidup dalam kesulitan. Mereka merayakan bukan hanya kemenangan, tapi juga keberanian untuk bermimpi. Ini lebih dari sekadar kemenangan, ini adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik, kata Megawati dengan mata yang bersinar. Dunia luar mulai kembali memperhatikan Megawati, namun kali ini ia sudah tidak terpesona lagi oleh sorotan itu. Sebuah tawaran untuk kembali ke dunia profesional datang menghampirinya. Klub-klub besar menghubunginya, menawarkan kontrak yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, Megawati menolak dengan tegas. "Saya tidak ingin menjadi Megatron lagi. Saya ingin menjadi Megawati yang membangun sesuatu yang lebih berarti di rumah saya sendiri," jawabnya dengan tenang. Ia sadar, kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan dalam sorotan lampu, tetapi dalam merawat dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Hari demi hari, Akademi Voli Jember semakin berkembang. Megawati bukan hanya menjadi pelatih, tetapi juga seorang sahabat dan ibu bagi anak-anak yang datang. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan komitmen. Tidak hanya dalam olahraga, tetapi juga dalam hidup. Akademi itu menjadi simbol perubahan, bukan hanya bagi Jember, tetapi juga bagi banyak anak muda yang kini percaya bahwa mereka bisa mencapai impian mereka meski berasal dari latar belakang yang sederhana.
Saat Megawati duduk di bangku kayu di lapangan voli, melihat anak-anaknya berlatih dengan penuh semangat, ia merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ibunya duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Kamu telah menemukan jalanmu, Mega," ujar Siti dengan lembut. Megawati hanya tersenyum, menggenggam tangan ibunya, dan dalam hati ia tahu bahwa hidupnya kini telah menemukan makna yang lebih dalam daripada sekadar gelar atau piala. Ia adalah pahlawan di rumahnya sendiri, bukan karena ketenarannya, tetapi karena kemampuannya untuk memberi, untuk menginspirasi, dan untuk mengasihi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Megawati, dari dunia voli internasional hingga menjadi pahlawan di rumahnya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan dalam sorotan dunia, tetapi dalam cinta, pengorbanan, dan memberi arti pada kehidupan orang lain. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk selalu berani memilih jalan yang sesuai dengan hati dan berbagi kebaikan dengan sesama. Cerita ini adalah fiksi belaka dan tidak berdasarkan kisah nyata. Semua karakter dan peristiwa dalam cerita ini merupakan hasil imajinasi penulis. Setiap kemiripan dengan kejadian atau individu nyata adalah kebetulan semata. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Semoga hari Anda penuh dengan kebahagiaan dan inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.